Dani selalu berpikir bahwa waktu mampu menyembuhkan segalanya, tapi malam-malamnya membuktikan sebaliknya. Setiap kali ia memejamkan mata, suara pintu berderit, napas berat di belakang telinga, dan bisikan lirih yang memanggil namanya kembali bergema. Sudah 3 tahun sejak tragedi di rumah tua peninggalan ayahnya. Tempat di mana ia melihat manusia bukan lagi sekadar tubuh, melainkan wadah yang bisa direnggut makhluk tak kasat mata. Ia selamat. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya tertinggal di lorong gelap malam itu. Kini ia tinggal bersama adik tirinya, Naira, di sebuah kontrakan kecil dekat jalur kereta. Gadis itu tak tahu apa-apa soal masa lalu Dani, dan Dani berusaha menjaga agar tetap begitu. Mereka hidup sederhana, cukup makan, cukup tertawa. Tapi Dani tak pernah betul-betul merasa aman. Ia bisa tertawa pagi hari, tapi begitu senja datang, ia merasa seperti sedang menunggu vonis mati. Malam itu, hujan turun seperti kuku-kuku tajam mencakar genteng. Naira sudah tidur, sementara Dani duduk di ruang tamu menatap pintu kayu yang perlahan bergoyang tertiup angin. Ia tahu pintu itu terkunci. Ia tahu angin tak seharusnya bisa menggoyangnya sekeras itu. Tapi ia berpura-pura tak peduli. Ia sudah terlalu sering melihat yang tak seharusnya terlihat. Dani, suara itu muncul seperti kabut dari balik pintu, menyeret namanya dengan nada berat, serak, dan basah. Ia menggenggam lututnya, menghitung napas, menolak-menoleh. Tapi pintu itu tak hanya berderit, kini perlahan terbuka, seakan ada seseorang di baliknya yang mendorong dari luar. Dani berdiri. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang entah kemana. Dari celah pintu yang terbuka, tampak lantai berlumut dan aspal basah di luar sana. Namun tak ada siapa-siapa. Lalu sesuatu bergerak, bukan manusia. Bukan juga binatang, sesuatu yang merangkak, cepat, sunyi, tak memiliki rupa jelas. Dani mundur selangkah, napasnya tercekat. Tiba-tiba lampu padam, rumah tenggelam dalam gelap pekat. Hanya suara hujan dan detak jantungnya yang terdengar. Ia meraba tembok, mencoba menemukan saklar listrik, tapi kulitnya justru menyentuh sesuatu yang dingin. Terlalu dingin, seperti es, seperti kulit mati. Seketika lampu menyala kembali, dan sesuatu berdiri tepat di hadapannya. Itu bukan manusia, tapi memiliki tubuh menyerupai manusia. Kulitnya pucat kebiruan, wajahnya hitam seperti terbakar. Matanya kosong, tapi di rongganya seolah ada bara yang belum padam. Lidahnya menjulur panjang, menjilat udara di sekitar Dani seperti mencicipi rasa takut. Waktunya pulang. Dani ingin lari, tapi kakinya menolak bergerak. Tubuhnya seolah membeku oleh tatapan makhluk itu. Tiba-tiba suara lain terdengar, bukan dari makhluk itu, melainkan dari belakang Dani. Dani! Itu suara Naira. Dalam kepanikan, Dani menoleh. Dan ketika ia kembali menatap ke depan, makhluk itu sudah lenyap. Namun pintu rumah kini terbuka lebar dan di luar sana terlihat 6 sosok manusia mengenakan jas hujan gelap berdiri diam menghadapnya. Tanpa ekspresi, tanpa suara, seakan menunggu. Dan Dani tahu mimpi buruknya baru dimulai kembali. Dani masih berdetak tak karuan, tubuhnya gemetar. Namun ia tak bisa membedakan apakah itu karena makhluk yang baru saja berdiri atau karena ke-6 sosok asing yang kini menatapnya dari luar pintu. Hujan belum berhenti, namun jas hujan mereka terlihat terlalu kering. Seakan mereka tidak benar-benar basah oleh air, melainkan oleh sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang tak terlihat. Siapa kalian? Suara Dani parau, hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Ke-6 sosok itu hanya berdiri mematung, wajah mereka tersembunyi di balik topi hujan yang menjulur. Tak ada reaksi, tak ada gerak. Naira, yang berdiri gemetar di belakang Dani, memegang bahunya erat. Bang, itu siapa? Mereka mau apa? Dani tak tahu, tapi instingnya berteriak satu hal, lari. Ia meraih tangan Naira dan mundur perlahan, hendak menutup pintu. Namun sebelum pintu tertutup rapat, satu tangan keluar begitu cepat, mencengkeram daun pintu, menghentikannya. Dani Abdullah, suara berat itu muncul dari salah satu dari mereka. Pria kira-kira, tapi suaranya seperti keluar dari tenggorokan yang penuh kerikil. Ikut kami. Dani menelan ludah. Kalau tidak, suara itu berhenti. Dan entah bagaimana dalam diam itu jawaban terasa lebih menyeramkan daripada ancaman apapun. Tiba-tiba seseorang dari kelompok itu mengangkat sesuatu, benda hitam panjang seperti tongkat besi.
Sebelum Dani sempat bereaksi, hentakan keras menghantam kepalanya. Klik! Dunia seketika bergoyang, pandangan berputar. Ia sempat mendengar suara Naira berteriak, lalu suara hujan seperti tertelan gulungan kain tebal menghilang bersama kesadarannya. Ketika Dani membuka mata, yang pertama ia rasakan adalah dingin. Teramat dingin. Ia terbaring di lantai semen yang lembab, kedua tangannya terikat ke belakang. Ruangan itu remang, hanya diterangi lampu gantung berkelip-kelip seperti kunang-kunang sekarat. Ia mendengar suara lain, tangisan, rintihan, dan suara rantai diseret. Naira, Dani berusaha bangkit. Naira di mana? Diam, suara perempuan muncul dari sudut gelap. Dari balik pilar muncullah salah satu dari penculik itu. Kali ini tanpa jas hujan. Wajahnya pucat, rambutnya terikat kencang, dan matanya merah seakan kurang tidur bertahun-tahun. Kau sudah kami selamatkan dari makhluk itu. Sekarang giliranmu menyelamatkan kami. Dani mengerjap. Apa maksudmu? Perempuan itu mendekat berlutut di depannya. Tatapannya kosong, namun bibirnya gemetar seperti menahan amarah bercampur rasa takut yang luar biasa. Kau bisa melihatnya, kan? Makhluk yang tadi datang ke rumahmu. Dani terdiam. Kalau dia mendatangimu, lanjut perempuan itu, berarti kau juga terpilih. Dani tak mengerti. Terpilih untuk apa? Perempuan itu menarik napas dalam-dalam. Untuk membuka gerbang, jawabnya pelan. Gerbang menuju tempat di mana semuanya dimulai dan tempat di mana semuanya harus berakhir. Ia berdiri lalu menatap ke arah pintu besar berkarat di ujung ruangan. Sambil menunjuk ke sana, ia berkata, "Selamat datang di bekas rumah sakit jiwa rawa hitam." Dan perlahan, pintu itu terbuka sendiri, bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Pintu besi terbuka sendiri, suara engselnya panjang dan kasar. Bau busuk langsung keluar dari dalam lorong. Campuran karbol basi dan daging membusuk. Dani diseret masuk, tangannya masih terikat, lantai licin oleh air rembesan. Dinding penuh bercak gelap yang tidak jelas asalnya. Lampu gantung menyala tidak stabil. Lorong dipenuhi pintu kamar pasien. Beberapa terbuka. Di dalamnya ada ranjang besi dengan tali pengikat. Ada bekas goresan di tembok. Ada bercak darah menempel di lantai. Mereka sampai di ruangan besar di tengah bangunan. Tidak ada jendela. Hanya satu lampu menggantung di atas. Meja logam berada di tengah ruangan. Lengkap dengan tali pengikat di sisi kanan dan kiri. Di atas mereka dari langit-langit tergantung belasan botol kaca. Setiap botol berisi organ tubuh manusia. Ada rambut, ada gigi, ada bola mata. 6 orang penculik berdiri mengelilingi Dani. Mereka melepas tudung jas hujan. Wajah mereka penuh luka lama. Ada yang kulitnya seperti melepuh. Ada yang pipinya berlubang. Ada yang rahangnya miring seperti pernah patah. Perempuan yang memimpin berkata dengan suara datar bahwa mereka tidak menculik Dani. Mereka menarik Dani dari rumahnya sebelum sesuatu membunuhnya. Dani tidak percaya. Perempuan itu menunjuk ke sudut ruangan. Ada pria tua berdiri di sana. Jas dokter putih menempel di tubuhnya. Warnanya penuh bercak merah. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Tidak bergerak, tidak berkedip. Namun suaranya terdengar jelas di dalam kepala Dani. Suara itu berkata bahwa Dani sudah datang pada waktunya. Dani tidak menjawab. 6 orang di ruangan itu menunduk seperti sedang menghormati. Perempuan itu menyebut nama pria tua itu sebagai Dokter Rawa, pendiri rumah sakit ini. Menurutnya, dokter itu tidak pernah mati. Dani menatap sosok itu tanpa bisa mengalihkan pandangan. Suara itu kembali terdengar di kepalanya. Suara itu mengatakan bahwa sekarang giliran Dani. Ruangan terasa semakin dingin. Dani menggigil tanpa sadar. Dani masih berlutut dengan tangan terikat. Dokter Rawa tetap berdiri di sudut ruangan seperti patung hidup. Tidak bergerak, namun kehadirannya terasa menekan. Suaranya kembali terdengar di kepala Dani. Ia berkata bahwa Dani memiliki sesuatu yang ia butuhkan. Dani bertanya dalam hati apa yang dimaksud. Dokter itu menjawab bahwa Dani sudah pernah bertemu makhluk sejenis sebelumnya. Jiwanya sudah terbuka. Dani bisa menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia milik mereka. Dani menolak. Dokter itu menjawab bahwa penolakan tidak penting karena proses sudah berjalan sejak Dani pertama melihat makhluk yang muncul di depan rumah. Perempuan berambut terikat maju mendekat.
Ia berkata bahwa mereka semua pernah mengalami hal yang sama. Mereka pernah kabur dari tempat ini bertahun-tahun lalu, namun semuanya kembali dikejar oleh suara dan bayangan yang tidak berhenti. Mereka mendatangi banyak orang pintar, dukun, pendeta, semua gagal. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa menolong selain datang kembali ke sumbernya. Lelaki bertubuh pendek menyambung ucapan perempuan itu. Ia berkata bahwa mereka butuh seseorang yang bisa menarik perhatian Dr. Rawa agar mereka bisa melakukan ritual pemutus ikatan. Mereka sudah mencoba sendiri, namun kekuatan mereka tidak cukup. Mereka percaya bahwa Dani adalah kunci terakhir. Dani bertanya di mana Naira. Perempuan itu menjawab bahwa adiknya disimpan di ruangan lain. Ia berjanji bahwa Naira tidak akan disentuh selama Dani tetap tinggal di sini dan mengikuti langkah mereka. Dani tidak percaya begitu saja, tetapi ia tahu ia tidak punya pilihan. Ia hanya bisa memastikan bahwa adiknya masih hidup. Salah satu dari mereka, lelaki berkacamata dengan bekas luka di leher, membawa ember berisi cairan hitam. Ia menuangkannya ke lantai mengelilingi meja logam. Bau asam menyengat memenuhi ruangan. Lelaki bertubuh tinggi membawa kotak kayu kecil. Ia membukanya. Di dalamnya ada segumpal daging yang sudah mengering seperti diawetkan. Lelaki itu meletakkannya di atas meja. Perempuan itu memandang Dani dan berkata bahwa upacara akan segera dimulai. Mereka butuh pengakuan dari Dani. Dani tidak mengerti maksudnya. Perempuan itu berkata bahwa Dani harus menyebutkan satu nama. Nama makhluk dari masa lalunya. Dani diam. Dokter itu kembali mengirim suara ke dalam kepalanya. Dokter itu menyebut satu nama. Nama makhluk yang dulu muncul di rumah tua peninggalan ayahnya. Nama yang tidak pernah Dani ucapkan sejak malam itu. Dani menggertakkan gigi. Ia menolak mengatakannya. Namun suara itu terus masuk ke kepalanya tanpa henti. Mengulang nama itu berulang-ulang hingga kepala Dani terasa berdenyut. 5 orang di sekelilingnya mulai melantunkan bacaan dalam bahasa yang tidak dimengerti. Lelaki bertubuh pendek mengangkat pisau dan berkata bahwa jika Dani tidak menyebut nama itu, maka pengorbanan akan diambil dari darahnya sendiri. Dani menundukkan kepala. Ia mencoba menahan suara yang memaksa masuk ke dalam pikirannya. Namun tekanan itu semakin kuat. Telinganya berdenging. Jantungnya seperti diperas. Nafasnya mulai tersendat. Pandangannya menggelap. Ia tidak kuat lagi. Nama itu keluar dari mulutnya. Suasana ruangan berubah seketika. Botol-botol kaca digantung di langit-langit mulai bergetar. Cairan di dalamnya mendidih. Meja logam berderak tanpa disentuh. Lampu berkedip cepat. Dokter Rawa mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia bergerak. Langkahnya mendekati Dani. Langkah Dokter Rawa terdengar pelan namun jelas. Setiap pijakan kakinya di lantai membuat suara mencicit seperti sepatu menginjak logam basah. 6 orang di ruangan menahan napas. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Dani masih berlutut. Tubuhnya goyah. Kepala terasa berat setelah menyebut nama terlarang itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dokter Rawa berdiri tepat di depannya. Dari jarak dekat, kulitnya terlihat seperti lilin meleleh. Tidak ada detak jantung. Tidak ada embusan napas. 2 matanya tidak memandang seperti manusia. Pandangannya tembus ke dalam kepala, seperti sedang membaca isi pikiran. Suara itu kembali masuk ke benak Dani. Suara itu berkata bahwa makhluk yang dipanggil sudah mendengar. Ia sedang menuju tempat ini. Dani ingin menutup telinga tetapi tidak bisa. Tangannya terikat. Ia hanya bisa menunduk dan menahan gemetar. Perempuan berambut terikat mengangkat kedua tangan dan memberi aba-aba. 5 orang lainnya mulai bergerak. Lelaki bertubuh pendek menyiram cairan hitam dari ember ke sekeliling Dani. Bentuk lingkaran terbentuk di lantai. Lelaki berkacamata mengambil seikat rambut dari saku jas hujannya, lalu menaburkannya ke dalam cairan itu. Lelaki bertubuh tinggi membuka laci kecil di bawah meja logam dan mengeluarkan tulang manusia yang sudah kering. Ia menempatkannya satu persatu di 4 sudut lingkaran. Perempuan itu berdiri di belakang Dani. Tangannya yang dingin menyentuh punggung Dani. Ia berkata dengan nada datar bahwa Dani tidak akan menjadi korban. Ia hanya menjadi pintu. Setelah makhluk itu datang, mereka akan mengurungnya selamanya.
Dani bertanya dalam hati apa yang terjadi jika mereka gagal. Suara itu menjawab sendiri di kepalanya. Jika gagal, Dani akan menjadi tubuh baru bagi makhluk itu. Ritual dimulai. Mereka melantunkan bacaan yang terdengar seperti gabungan dari bahasa asing dan dengusan hewan. Suara mereka rendah dan berulang. Suara itu membuat lantai bergetar seperti ada sesuatu bergerak di bawah tanah. Lampu di langit-langit terus berkedip semakin cepat. Botol kaca yang tergantung mulai berayun. Udara menjadi berat. Ruangan seperti kehilangan oksigen. Dani merasa dadanya ditekan. Ia ingin batuk tapi tenggorokannya terkunci. Telinganya berdenging keras. Semua suara bacaan berubah menjadi dengung panjang yang menusuk. Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Cairan hitam di lantai membeku seperti menjadi es. Tulang-tulang di 4 sudut lingkaran berderak. Botol kaca pecah satu persatu tanpa sebab. Potongan organ di dalamnya jatuh ke lantai, lalu merangkak mendekati lingkaran. Satu suara asing terdengar di belakang Dani. Suara berat, lirih, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh pasir. Suara itu menyebut nama Dani. Ritual berhenti mendadak. Semua orang tidak bergerak. Dr. Rawa menengok ke arah suara itu. Matanya terbuka lebih lebar. Tidak ada emosi, tidak ada kaget. Hanya pengakuan bahwa sesuatu sudah datang. Dani tidak berani menoleh, tapi ia bisa merasakan kehadirannya. Udara dingin di belakangnya berubah menjadi panas. Seperti ada napas panjang yang jatuh tepat di tengkuknya. Ia sadar bahwa makhluk dari masa lalunya sudah berdiri di belakangnya sekarang. Dan ia sadar bahwa ia sendiri yang membukanya masuk. Napas panas di tengkuk Dani semakin berat. Tekanan udara di belakangnya membuat kulit lehernya seperti ditarik. Rambut di seluruh tubuhnya berdiri tanpa bisa dikendalikan. Ia ingin menoleh, tapi tubuhnya terkunci. Tangannya gemetar, namun ikatan di pergelangannya menahan semua gerak. Perempuan berambut terikat berbicara pelan agar makhluk itu mengikuti prosesnya. Ia berkata bahwa mereka memanggilnya bukan untuk melayani, tapi untuk mengurung. Suaranya terdengar bergetar tipis meski kalimatnya tetap dingin. Lelaki bertubuh pendek mundur pelan sambil membawa ember kosong. Lelaki berkacamata menggenggam tulang kering sambil menunduk. Lelaki bertubuh tinggi bersiap di sudut ruangan dengan rantai besar di tangannya. Makhluk itu tidak menjawab, tapi Dani bisa mendengar dengusan berat langsung di dalam tulangnya. Dengusan itu menimbulkan getaran di dada. Lututnya melemas. Ia mencoba bicara, namun suaranya tidak keluar. Hanya udara kering yang lolos dari mulut. Dr. Rawa berdiri diam beberapa langkah di depan lingkaran. Tatapannya tetap lurus pada makhluk yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali Dani. Ia lalu maju selangkah. Lantai di bawahnya tidak bersuara. Ia mengangkat tangan kirinya pelan. Di telapak tangannya ada noda hitam yang menyebar seperti penyakit. Noda itu membentuk simbol yang tidak dikenal. Ia menunjukkan telapak itu ke arah belakang Dani. Suara berat di belakang Dani berhenti sesaat. Udara panas menghilang, digantikan bau tajam seperti belerang terbakar. Dani mendengar suara kuku menggores lantai. Perlahan, diseret, menuju lingkaran. Perempuan itu memberi aba-aba. Lelaki bertubuh tinggi menjatuhkan rantai besar ke lantai. Rantai itu bergetar, namun tidak bergerak. Lelaki bertubuh pendek mengambil botol kaca baru dan memecahkannya ke lantai. Cairannya menguap cepat, menimbulkan asap tebal berwarna abu. Suara makhluk itu menggeram marah. Dani merasa tengkuknya terbakar. Kulitnya seperti dikelupas dari belakang. Ia berteriak tanpa suara. Matanya memanas. Kepalanya seperti ditusuk dari dalam. Ia memaksa dirinya tetap sadar. Dr. Rawa berkata dalam benaknya bahwa proses pengurungan sedang berlangsung dan Dani harus tenang. Dani ingin membalas bahwa ini tidak tenang sama sekali, tapi pikirannya kacau oleh rasa sakit. Ia menutup mata, berharap semuanya selesai cepat. Asap abu memenuhi ruangan. Semuanya menjadi kabur. 6 orang itu tetap di posisi masing-masing. Mereka melanjutkan bacaan ritual dalam suara rendah. Bacaan itu makin cepat. Dengusan makhluk itu semakin keras. Seperti 2 kekuatan saling menekan di udara. Lantai di bawah Dani bergetar. Lingkaran cairan hitam yang membeku tadi mencair kembali. Namun warnanya berubah menjadi merah pekat. Tulang-tulang di 4 sudut runtuh menjadi debu. Debu itu tertarik ke tengah lingkaran.
berkumpul seperti pusaran kecil. Dani merasa lantai di bawahnya amblas. Ia memegang tanah tapi tidak bisa menyentuh apapun. Ia seperti menggantung di ruang kosong. Ia mendengar suara makhluk itu tepat di telinganya. Suara itu menyuruhnya ikut turun ke bawah. Suara itu berkata bahwa Dani seharusnya sudah menjadi miliknya sejak lama. Namun suara lain membalas. Suara tua, tenang, tapi tegas. Dr. Rawa berkata bahwa Dani adalah pintu, bukan persembahan. Dan pintu tidak ikut masuk. Suara dentuman keras terdengar, seperti pintu besi ditutup paksa. Asap tiba-tiba tersedot ke dalam lantai. Udara menjadi kosong. Hening mendadak. Tekanan menghilang. Napas panas lenyap dari tengkuk Dani. Tubuhnya kembali menempel ke lantai. Ia sadar bahwa makhluk itu sudah ditahan. Namun ia juga sadar bahwa tidak ada jaminan itu akan bertahan lama. Suasana ruangan mulai kembali stabil. Lampu gantung di langit-langit berhenti berkedip. Cairan merah di lantai mengering perlahan menjadi kerak tipis. Asap yang tadi memenuhi udara menghilang sepenuhnya, menyisakan bau besi yang keras menusuk hidung. Dani masih berlutut. Tangannya gemetar, namun tubuhnya kembali terasa berat dan nyata. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi dada masih terasa sesak. 6 orang di sekelilingnya menghela napas lega hampir bersamaan, namun tidak ada yang berani bersuara keras. Mereka hanya bertukar pandang singkat, memastikan bahwa semuanya masih hidup. Lelaki bertubuh pendek menghapus peluh dari dahinya. Ia memeriksa lantai di dalam lingkaran. Tidak ada makhluk. Tidak ada wujud apapun. Namun lantai retak di tengah. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar, tapi ditahan paksa dari bawah. Lelaki itu berkata pelan bahwa penjagaan pertama berhasil. Lelaki bertubuh tinggi menambatkan rantai besar ke tiang logam di sisi ruangan. Memperkuat titik lingkaran dengan pengikat tambahan. Perempuan berambut terikat beralih fokus pada Dani. Ia langsung memeriksa ikatan di tangan Dani dan memotongnya dengan pisau kecil. Dani merasakan pergelangannya perih akibat gesekan tali. Ia menggosok tangannya perlahan, mencoba mengembalikan rasa. Perempuan itu memegang bahu Dani dan berkata bahwa tugas pertama sudah selesai. Mereka tidak tahu berapa lama makhluk itu bisa ditahan. Mereka harus bergerak ke tahap kedua, sebelum makhluk itu menemukan celah untuk kabur. Dani bertanya tentang Naira. Perempuan itu mengangguk dan memberi isyarat pada lelaki berkacamata. Lelaki itu berlari ke lorong samping tanpa bicara. Suasana ruangan tetap tegang. Dani mencoba berdiri namun kakinya lemas. Perempuan itu membantu menopangnya sampai ia bisa berdiri sendiri. Dr. Rawa masih berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun sejak ritual dimulai. Namun matanya kini menatap langsung ke arah Dani. Dani merasa tatapan itu membawa beban, seolah meminta jawaban tanpa kata. Suara tua itu kembali masuk ke kepala Dani. Ia berkata bahwa tugas Dani belum selesai. Dani tidak menjawab. Ia tahu itu benar. Ia tahu makhluk itu tidak akan diam selamanya. Lelaki berkacamata kembali membawa Naira. Gadis itu tidak sadar. Wajahnya pucat namun tidak terluka. Dani langsung menghampiri dan memeriksa nadinya. Masih ada. Dadanya naik turun pelan. Ia masih hidup. Dani mengangkat tubuh adiknya. Namun perempuan itu menahan tangannya. Ia berkata bahwa Naira tidak boleh dibawa keluar dulu. Jika keluar sekarang, makhluk itu akan mengikuti mereka. Dani menahan emosi. Ia ingin membawa Naira pergi saat itu juga. Namun ia tahu risiko terlalu besar. Lelaki bertubuh pendek berkata bahwa tahap berikutnya akan lebih berat. Mereka tidak hanya mengurung. Mereka harus memutus ikatan antara Dani dan makhluk itu sepenuhnya. Jika tidak, makhluk itu akan terus mencari jalan melalui Dani. Dani bertanya, apa yang harus ia lakukan? Lelaki itu menjawab bahwa Dani harus kembali ke titik awal pertemuan mereka. Ia harus mengingat semuanya dari awal, tanpa menahan, tanpa menyembunyikan. Dani menunduk. Ia tahu maksudnya. Ia harus membuka kembali memori yang selama ini ia paksa untuk lukai agar tidak bisa diingat. Luka itu harus disayat ulang, dan mereka akan melihatnya bersama. Dr. Rawa maju perlahan. Ia berdiri di belakang Dani. Suara tua itu masuk ke kepalanya lagi. Ia bilang, lagi. Namun ini bukan untuk memanggil, tapi untuk mengakhiri. Ruang tengah mulai ditinggalkan perlahan.
Lelaki bertubuh pendek dan lelaki bertubuh tinggi memastikan bahwa lingkaran tetap terkunci. Mereka menambah pengikat dari logam dan menancapkan 4 batang besi ke sudut ruangan sebagai penahan cadangan. Botol-botol kaca yang pecah dibiarkan berserakan. Tidak ada yang berani menyentuhnya karena takut sisa isinya masih aktif. Perempuan berambut terikat memberi isyarat agar Dani mengikuti. Dani mengangkat Naira, namun perempuan itu menggeleng. Ia menunjuk tempat tidur roda tua yang berada di pojok ruangan. Lelaki berkacamata mendorongnya mendekat. Dani meletakkan tubuh Naira pelan-pelan di atasnya. Gadis itu tetap tidak bergerak, hanya mengeluarkan napas tipis. Mereka membawa Naira keluar dari ruangan dan masuk ke lorong panjang. Lorong itu lebih sempit dari sebelumnya. Lampunya lebih redup, dindingnya lebih lembab. Suara tetesan air terdengar dari atap. Bau karat semakin tajam. Dani berjalan di belakang perempuan itu. Lelaki berkacamata mendorong ranjang dengan hati-hati. 2 lelaki lainnya berjaga di depan dan belakang rombongan. Dr. Rawa tidak ikut berjalan, namun suara tua itu tetap berada di kepala Dani. Ia menuntun mereka ke arah kiri. Setiap percabangan lorong, suara itu menyebutkan arah. Seperti seseorang yang sudah hafal setiap sudut tempat ini. Dani merasa mereka semakin mendekati bagian terdalam rumah sakit ini. Semakin jauh mereka berjalan, semakin dingin udaranya. Seperti masuk ke ruang bawah tanah yang sudah lama tidak dibuka. Akhir lorong muncul. Sebuah pintu besi besar tanpa gagang. Catnya sudah mengelupas. Ada bekas goresan tajam di seluruh permukaannya. Lelaki bertubuh pendek mengangkat sebatang kunci besi tua dari sakunya. Kunci itu dimasukkan ke celah kecil di tengah pintu. Suara gesekan keras terdengar saat kunci diputar. Pintu terbuka pelan, menimbulkan bunyi mendecit panjang. Ruangan di balik pintu gelap sepenuhnya. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Hanya udara dingin kering yang keluar seperti napas panjang. Lelaki bertubuh tinggi menyalakan lampu senter kecil dan menyorot ke dalam. Lantai ruangan dari batu kasar, dindingnya hitam karena jelaga. Di tengahnya ada satu kursi kayu dengan tali pengikat di tangan dan kaki. Di belakang kursi ada cermin tinggi setinggi 2 orang. Kacanya retak di bagian kiri atas. Perempuan itu berkata bahwa ruangan ini adalah ruang terapi lama. Tempat pasien dulu dipaksa menghadapi halusinasi mereka dengan cara menatap diri sendiri sampai kehilangan kewarasan. Dani menatap cermin itu lama. Ia merasa udara di ruangan itu berbeda. Lebih berat. Lebih penuh beban. Lelaki berkacamata mendorong ranjang Naira masuk. Ia menempatkannya di sisi ruangan. Perempuan itu memegang lengan Dani dan menyuruhnya duduk di kursi kayu. Dani menolak, namun 3 orang langsung menahan bahunya. Ia terpaksa duduk. Tali di tangan dan kakinya kembali diikat. Ikatan lebih kuat dari sebelumnya. Perempuan itu berdiri di depan cermin. Ia berkata bahwa di ruangan ini, Dani harus memanggil ulang kejadian pertama kali ia bertemu makhluk itu. Tidak boleh disembunyikan, tidak boleh dipotong, harus seluruhnya. Dani menatap cermin. Ia melihat dirinya sendiri, wajah pucat, mata merah, peluh menetes dari pelipis. Lalu suara tua itu berkata langsung ke dalam kepalanya. Ia berkata bahwa pintu sudah di depan. Tinggal Dani yang menentukan apakah pintu itu akan ditutup atau dibiarkan terbuka selamanya. Cermin di depan Dani memantulkan wajahnya. Mata yang terbuka lebar tetapi kosong. Rambut acak, bibir pucat. Ia merasa sedang duduk di depan orang asing. Namun ia tahu itu dirinya sendiri. Dan ia tahu ia harus membuka pintu itu sekarang. Perempuan berambut terikat berdiri di samping cermin. Ia berkata bahwa Dani harus mulai dari saat pertama kali ia melihat makhluk itu. Tidak boleh dilewati. Tidak boleh diputar cepat. Dani diam. Lelaki bertubuh pendek menyalakan alat kecil seperti perekam suara dan meletakkannya di lantai. Ia berkata bahwa suara Dani harus terekam agar proses pemutusan ikatan bisa dilakukan. Dani menarik napas pendek. Suara tua dari dalam kepalanya memerintah untuk mulai. Dani menutup mata sejenak lalu membuka lagi. Ia memaksa pikirannya mundur. Bertahun-tahun ke belakang. Ke malam ketika semuanya dimulai. Malam ketika ia masih tinggal di rumah tua peninggalan ayahnya. Malam ketika listrik padam. Malam ketika ia mendengar langkah kaki di loteng meski ia sendirian. Ia melihat semuanya jelas di kepala.
Ia melihat dirinya berjalan ke tangga loteng, membawa senter kecil. Ia mendengar suara berat menyeret di atas. Ia naik perlahan. Tangga kayu berderit di setiap pijakan. Dani duduk di kursi sekarang, namun rasa takut waktu itu kembali menusuk kulitnya. Keringat keluar dari leher. Nafasnya pendek dan patah. Ia lanjut. Ia ceritakan saat ia membuka pintu loteng. Gelap total. Bau apak. Ia sorotkan senter ke sudut ruangan. Ada tumpukan barang lama, tumpukan kain lusuh. Ia mendengar suara napas dari balik kain itu. Bukan napas manusia, lebih berat, lebih dalam. Senter di tangannya bergetar. Ia berkata pelan bahwa ia hampir lari, tapi kakinya terkunci. Ia merasa dipanggil, seperti ada yang memaksa lehernya tetap menghadap ke arah itu. Ia tidak pakai perumpamaan. Ia hanya menyebutnya dorongan kuat yang muncul dari dalam kepala. Kain itu bergerak, perlahan. Ada tangan keluar dari tumpukan. Kulitnya kering seperti kayu terbakar. Jarinya panjang. Kuku hitam. Tangan itu menyentuh lantai dan menarik tubuh besar dari balik kain. Dani menatap cermin sambil bicara. Wajahnya berubah pucat. Ia berkata bahwa makhluk itu berdiri. Tubuhnya membungkuk. Kepalanya terlalu besar untuk lehernya. Matanya hitam penuh. Tidak ada suara. Hanya napas panjang berisik. Ruang terapi terasa lebih dingin. Lelaki berkacamata menggigit bibir sambil menunduk. Lelaki bertubuh tinggi menggenggam rantai lebih kuat. Perempuan itu menatap Dani tanpa berkedip. Dani memaksa lanjut. Ia ceritakan bahwa makhluk itu berjalan ke arahnya pelan. Tangannya terulur. Ia tidak bisa lari. Tangannya tidak bisa bergerak. Ia merasa tulangnya membeku. Ia sebut bahwa tangan makhluk itu menyentuh wajahnya. Dingin menusuk sampai ke tengkorak. Pandangannya gelap. Ia pingsan. Ia bangun keesokan pagi di lantai loteng. Tidak ada siapa-siapa. Tapi sejak itu, ia selalu mendengar napas itu di belakangnya setiap malam. Ia selalu merasa dilihat. Ia selalu merasa tidak sendiri. Dani berhenti bicara. Nafasnya tercekat. Air mata keluar tanpa ia sadari. Ia tidak menangis keras. Hanya air mengalir dari sudut mata. Perempuan itu mendekat dan mengusap bahunya pelan. Ia berkata bahwa pintu sudah terbuka. Tinggal menentukan apakah ingin ditutup selamanya atau dibiarkan terbuka sampai makhluk itu mengambil tubuhnya sepenuhnya. Suara tua itu kembali masuk ke kepala Dani. Ia berkata bahwa penentuannya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Setelah suara tua itu berkata bahwa penentuan harus dilakukan dengan tindakan, suasana ruangan menjadi lebih berat. Cermin di hadapan Dani tidak lagi memantulkan dirinya dengan normal. Gambar di dalamnya mulai bergetar seperti gelombang air. Wajahnya berubah samar. Bentuk tubuhnya bergeser. Tiba-tiba, yang terlihat di cermin bukan Dani lagi. Yang tampak adalah sosok makhluk dari loteng, berdiri di tempat Dani duduk. Dani menegang. Ia menatap sosok itu melalui pantulan cermin. Mata hitam kosong. Tubuh membungkuk. Nafas berat terdengar meski cermin tidak seharusnya mengeluarkan suara. Lelaki bertubuh tinggi mundur selangkah. Lelaki bertubuh pendek mengangkat perekam suara seperti hendak mematikannya, namun perempuan itu menahan tangannya. Ia berkata agar jangan dihentikan. Proses masih berjalan. Suara tua dalam kepala Dani memberi dua pilihan. Jika Dani tetap diam, makhluk itu akan kembali masuk melalui cermin dan mengambil tubuhnya sepenuhnya. Namun jika Dani menyerang pantulan itu dengan kesadarannya sendiri, ikatan bisa putus. Dani bertanya bagaimana caranya menyerang. Suara itu berkata bahwa Dani harus mengakui sesuatu. Ia harus menyatakan bahwa makhluk itu bukan bagian dari dirinya. Ia harus menolaknya sepenuhnya tanpa ragu. Jika ada keraguan sedikit saja, makhluk itu akan menang. Dani menggertakkan gigi. Tali di tangannya masih kuat. Ia tidak bisa bergerak secara fisik. Hanya suara dan pikirannya yang tersisa. Ia menatap cermin tanpa berkedip. Sosok itu di dalam cermin menggerakkan kepalanya pelan. Lehernya patah ke kanan, lalu ke kiri. Suara tulangnya terdengar jelas. Dani merasakan ketakutan merayap naik ke tenggorokannya. Namun kali ini ia tidak mundur. Ia tarik napas dalam-dalam. Ia buka mulut. Ia berkata dalam hati bahwa makhluk itu bukan bagian dari dirinya. Ia berkata bahwa ia tidak membutuhkan makhluk itu. Ia berkata bahwa ia tidak akan lagi menyerah pada rasa takut yang diberikan makhluk itu. Kata-kata itu keluar berat seperti menekan batu besar dari dadanya.
namun ia memaksa terus. Cermin bergetar lebih keras, sosok di dalamnya menggeram. Tangan panjangnya menempel ke permukaan kaca dari dalam, mencoba keluar. Permukaan kaca retak, garis retakan menjalar cepat. Lelaki bertubuh tinggi bersiap dengan rantai, namun perempuan itu menggeleng. Ia berkata bahwa keputusan harus datang dari Dani sepenuhnya. Jika ada campur tangan orang lain, ikatan tidak akan putus. Dani menatap retakan itu. Ia berkata dalam hati bahwa ia menolak menjadi pintu selamanya. Ia berkata bahwa ia menutup gerbang ini mulai saat ini. Ia berkata bahwa makhluk itu tidak akan lewat lagi, bahkan jika harus melawannya setiap malam. Kata-kata itu keluar seperti hukuman. Ia tidak tahu siapa yang mendengarnya. Tapi ia tahu cermin mendengarnya. Cermin meledak, pecah menjadi ratusan pecahan. Namun tidak ada pecahan kaca terlempar keluar. Semua potongan kaca menghilang di udara sebelum menyentuh lantai. Suara menggeram dari dalam kaca berhenti mendadak. Ruangan kembali hening. Cermin tidak ada lagi. Tali di tangan Dani longgar sendiri. Lelaki bertubuh pendek segera melepaskannya sepenuhnya. Dani duduk diam. Tubuhnya gemetar, namun ia merasa ringan. Untuk pertama kali sejak bertahun-tahun, kepala dan dadanya terasa lapang. Perempuan berambut terikat berkata bahwa pintu sudah ditutup. Dokter Rawa tidak bersuara lagi di kepala Dani. Lelaki berkacamata mengecek kondisi Naira. Gadis itu mulai membuka mata pelan. Ia melihat sekeliling kebingungan, namun tidak ketakutan. Matanya kembali jernih. Ruang terapi tetap dingin, bau besi masih ada, namun tidak ada lagi bayangan yang menempel di sudut ruangan. Tidak ada napas di tengkuk, tidak ada dengusan berat di kepala. Yang tersisa hanya tubuh lelah dan pikiran kosong. Dani berdiri perlahan, kakinya masih goyah. Ia menatap kursi kayu dan bekas cermin yang tidak ada lagi. Ia tidak merasa lega sepenuhnya. Namun ia tahu satu hal sederhana. Malam ini, ia tidak akan ditemani napas berat itu lagi. Beberapa hari berlalu, rumah sakit itu sudah ditinggalkan. Pintu besinya digembok kembali. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Tidak ada yang akan percaya jika diceritakan. Dani dan Naira dibawa ke tempat aman oleh 6 orang yang dulu menculiknya. Mereka tidak lagi memakai jas hujan. Wajah mereka masih menyimpan luka, tapi sorot matanya berbeda. Seperti beban lama mereka ikut berkurang setelah gerbang itu ditutup. Mereka tidak tinggal bersama. Mereka berpencar. Namun mereka membuat satu kesepakatan. Jika suatu hari salah satu dari mereka mendengar napas berat itu lagi, mereka akan saling memanggil. Tidak ada yang ingin mengulang proses ini sendirian. Dani kembali ke rumahnya. Rumah itu tidak berubah, namun suasana di dalamnya berbeda. Udara yang biasanya terasa berat kini ringan. Setiap sudut yang dulu gelap kini hanya terlihat biasa. Malam pertama setelah kembali, Dani duduk di kamarnya tanpa lampu. Ia menunggu suara itu. Ia menunggu napas panas di telinganya. Ia menunggu dengusan berat di belakang punggung. Tidak ada. Ia tidur tanpa mimpi. Pagi harinya, ia berjalan ke halaman belakang. Udara dingin, embun masih tersisa di rumput. Ia berdiri diam beberapa menit, hanya mendengar suara angin. Tidak ada suara lain. Ia tahu makhluk itu tidak hilang, hanya terkunci. Dan ia tahu kuncinya ada padanya. Naira mulai kembali bersikap normal. Ia tidak ingat apapun yang terjadi di rumah sakit. Ia hanya merasa tidur panjang. Dani tidak menjelaskan apapun. Ia hanya berkata bahwa semuanya sudah selesai. Naira tidak bertanya lebih jauh. Ia percaya. Malam ketiga, Dani bermimpi singkat. Ia melihat cermin lama di hadapannya. Tidak pecah, tidak retak, hanya berdiri diam. Pantulan di dalamnya adalah dirinya sendiri. Tidak ada makhluk di belakangnya. Tidak ada tangan panjang keluar dari sudut cermin. Hanya dirinya. Ia bangun dengan napas normal. Tidak kaget, tidak takut. Namun ia satu hal. Gerbang memang sudah ditutup, tapi kuncinya tetap ada di tangannya, dan ia harus menjaganya seumur hidup.